Ya, jadi hari ini kita mulai masuk ke Meta Ads ya, gitu. Jadi Meta Ads itu apa sih? Iya, ini kita mulai jam 3. Heeh. Setelahnya jam berapa? Iya, kenapa mau jam 5? Oh, kasih. Enggak, kalau kebetulan saya sore ini ada ini sih, maksudnya ada schedule. Udah janji sama orang gitu. Jam? Kita coba ya jam 5 bisa nggak ya gitu. Iya. Kenapa? Sama juga. Makasih minta agak cepat. Ya boleh nggak masalah. Oke ya, yuk kita mulai. Tenang aja ya, maksudnya ini kita simple aja kok gitu. Ya. Jadi Meta Ads itu apa sih Meta Ads? Ya, Meta Ads itu pernah main Meta Ads? Belum pernah sama sekali. Oke ya, jadi Meta Ads itu adalah ini alat ya untuk kita promosi di Meta lah gitu ya. Kalau kita ngomong Meta tuh berarti termasuk apa? Google, Instagram. Google nggak masuk. Instagram, Facebook gitu. Iya. WhatsApp juga sebenarnya termasuk. Iya, Meta. Kan kalau kita buka WA kan depannya by Meta gitu kan. Iya, by Meta. Ya. Oke. Nah, permasalahannya begini ya, banyak orang bilang, oh lu bikin iklan gampang di Instagram sekarang. Lu buka Instagram, di akun lu itu sebenarnya bisa diklik itu boost post. Tahu nggak? Boost post. Nah, jadi kalau misalnya kita nih ya, ini Instagram yang bisnis. Nah, di sini tuh ada tombol, sebetulnya ada tombol ini nih. Ya, kalau kita lihat nih. Bentar ya, tunggu keluar. Ya, di konten kita itu ada tombol, nah ini boost post, kelihatan nggak? Oh iya. Jadi bisa ngiklan langsung dari sini. Cuman saya nggak rekomendasiin. Ya ini karena kayak ini. Kok? Apa? Terlalu simple. Ini Instagram sosmednya bos aku yang pertama anaknya. Nah dia pasang itu. Promosikan postingan gitu kan, post gitu kan. Nah insight ini kita nggak tahu nih asli atau nggak yang gitu ya, jadi kita nggak rekomendasikan sebetulnya ya. Makanya kita lebih rekomendasikan tuh kalau kamu iklan ya, iklannya dari itu tuh yang dari kemarin kita bikin itu loh, business.facebook.com ya. Lebih seperti itu. Bentar ya, saya hilang. Saya ngecas dulu, baterainya habis. Oke. Ya, tapi sejauh ini tahu lah ya, maksudnya di situ ada tombol gitu loh. Ya. Jadi kita bisa boost post gitu. Nah, cuman memang nggak saya rekomendasikan. Kenapa? Karena satu itu dia penargetannya tuh kurang. Maksudnya kurang komplit. Opsi pilihannya juga kurang komplit ya. Gitu. Jadi kita nggak rekomendasikan. Nah, berikutnya ya, nah ini ya. Kita tuh akan ngiklan di Meta Ads. Ya, sebenarnya ngiklan di Meta Ads itu fungsinya apa sih? Nah, ini kalau saya bilang ya, Meta sama Google itu cara mainnya sebetulnya beda. Ya. Kalau Google itu kan iklan kita muncul ketika orang nyari iklan kita, betul kan? Ketika orang nyari, dia baru muncul. Keyword itu tadi kan? Orang nyari keyword di Google, iklan kita muncul, gitu, betul gak ya? Jadi sebetulnya iklan Google itu ya tanda kutip ya, itu sama kayak apa ya namanya ya? Mungkin sama kayak kita nyari obat di apotek gitu loh. Ya kita buka apotek, orang datang gitu loh, nyari gitu, betul gak ya? Nah, beda dengan iklan di Meta. Nah, Meta itu jadi gini, kita buka Instagram, kita buka Facebook, itu tujuannya buat apa sih sebetulnya? Jualan juga. Jadi kalau kita nih, kita nih, ya, kita buka Instagram tuh biasa buat apa sih? Oh, cari informasi, jalan-jalan, lihat-lihat ada apaan sih di dunia, betul gak? Ya, betul. Info apa sih terkini kan gitu, betul gak ya?
Nah, jadi sebetulnya kita buka IG itu sama seperti kita jalan-jalan di mall, betul nggak? Iya. Cuci mata kan gitu. Oke? Ada nggak yang cocok, ada yang Ya kan kita jalan-jalan. Apa yang cari? Ya jalan. Kita lihat doang. Lihat-lihat aja gitu kan. Pas kita lihat-lihat tiba-tiba ditawarin, Pak, kartu kreditnya Pak gitu. Atau Pak, nih mobil nih, ini apartemen di rumah gitu. Nih lagi ada parfum nih sale gitu. Ya. Jadi apa namanya? Begitu kita jalan-jalan, begitu kita scroll, ada iklan masuk. Bener nggak? Ya sama kayak kita di bagian brosur di mall. Kan gitu ya. Oke, jadi cara mainnya berbeda ya. Meta itu kita lebih mengedepankan visual. Oke, ketimbang Google ya. Kalau Google itu kan kita mainnya apa? Mainnya kata per kata gitu ya. Nah, kalau di Meta itu bener-bener kita main itu visual. Visual tahu ya, bener-bener apa yang nampak itu yang bisa kita mainkan. Makanya kan sekarang ini banyak tuh orang-orang bikin video-video yang 3 hal yang harus kamu ketahui ketika pergi ke Singapura atau gimana gitu. Langsung. Jadi kan orang tuh tertarik gitu ya. Itu namanya hook tuh. Perlu ada yang namanya hook, kontennya perlu jelas apa itu kontennya gitu ya. Oke? Nah, jadi kalau kita mau tahu ya kita mesti bikin konten apa dan kita target ke siapa gitu ya. Nah, kita mesti berangkat dari sini. Gitu ya. Pertama-tama, kalau kita mau bikin iklan di Meta, semua iklan yang bentuknya video, semua iklan yang bentuknya gambar, ini kita harus berangkat dari sini. Ya. Oke? Nah, yang pertama itu adalah ya nih. Oke? Siapa target market Anda? Oke, ini kita mesti jawab dulu nih, ya. Nah, jadi di sini ya, saya akan ini nih, ya, berangkat dari sini dulu. Siapa nih target market saya nih, ya? Oke. Nah, saya akan kasih contoh nih. Katakanlah saya jualan apaan? Saya jualan kelas digital marketing, gitu, ya. Atau gini deh, jangan kelas bosen nih. Kelas di mulu bosen. Apa ya? Nah, katakanlah saya jual Mercedes Benz ya G200 bekas gitu ya. Kira-kira target marketnya siapa sih G200 ini? Nah, kita mesti tahu ya. Yang pertama, G class itu ya, itu orang yang cari itu adalah orang yang suka adventure. Ya. G200 kan kotak-kotak gitu, betul gak? Yang Mercy-nya benar-benar apa? Buat jalan off-road. Gitu, betul gak? Ya, jadi orang-orang yang suka adventure. Apalagi? Orang suka desain gaya model apa, mereknya. Ya, orang yang suka merek Mercedes-Benz. Apalagi? Nah, ini ya. Ini saya langsung aja. Biasanya yang G class itu orang yang apa namanya? Prestige ya, dia gengsi. Iya. Benar nggak? Oke. Itu makanya dia beli Mercy G class gitu. Mau unik gitu ya. Oke, orang yang mau dianggap macho gitu kan. Gitu, makanya dipilih G class ya. Itu kan G class kan maco banget gitu, betul gak ya? Nah, ini adalah target marketnya kita, bener gak ya? Siapa lagi ya kira-kira ini dipilih oleh siapa ya? Mungkin pengusaha, betul gak ya? Pengusaha gitu-gitu, betul gak? Orang-orang yang middle-nya kemampuan ekonominya menengah ke atas gitu, udah pasti gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita udah tahu nih, oh target market kita tuh ini nih, orang yang suka adventure, orang suka merek Mercedes-Benz gitu ya, orang-orang yang memiliki gengsi, orang-orang yang mau dianggap macho gitu ya. Oke. Nah, sekarang ini ya, apa isu atau topik atau masalah yang relevan dengan mereka? Nah, ini kita mesti tahu nih. Kenapa? Karena gini ya, pada dasarnya cara main di Meta Ads adalah ya, yang pertama itu adalah kita
buat konten dulu, tes konten dulu. Ya, tes konten iklan. Ya, ini kita mau mengetahui ya konten mana yang bisa menghasilkan tindakan dengan biaya gitu. Ini step pertama ya, tes konten iklan. Step keduanya apa? Nah, step keduanya baru kita masuk tuh. Nah, tes kombinasi targeting ya, mengetahui ya kombinasi targeting yang apa bisa menghasilkan tindakan dengan biaya seminim mungkin. Oke, ini yang kedua. Yang ketiga baru kita scale up. Scale up itu apa? Scale up itu ya memaksimalkan ya tindakan yang didapatkan dengan biaya apa? Bukan seminim mungkin, tetapi biaya yang masih masuk hitungan. Gitu. Ini scale up. Ya, jadi cara main di Meta Ads itu tiga ini ya. Nah, makanya untuk kita tes konten iklan nomor 1 ini, kita harus tahu nih, oh target market kita tuh siapa, kita mesti bikin konten seperti apa. Karena kalau misalnya kontennya nggak kena, maksudnya konten yang nggak relevan ya nggak kena gitu loh. Oke, nah makanya yang tadi kita mesti jabarin, siapa ya yang target market kita ya gitu. Nah makanya kita perlu tahu nih masing-masing produk kita tuh karakteristiknya seperti apa, siapa yang kira-kira bakal beli gitu. Itu dulu, start dari situ dulu ya. Oke. Nanti G200 beda banget sama expander. Expander itu nyari siapa biasanya? Keluarga muda, bener nggak? Atau buat Grab, bukan buat Grab sih, apa namanya, buat dia bikin ya buat usaha lah gitu ya, buat apa namanya, buat penghasilan tambahan. Ya, gitu ya, usaha penghasilan tambahan atau untuk operasional. Ya, oke. Nah, sekarang balik lagi ke Mercy G200 bekas ini ya. Orang yang suka adventure. Nah, biasanya orang suka adventure tuh masalah mereka apa? Atau topik apa yang relevan, atau isu apa yang relevan, atau apa sih yang biasa mereka bicarakan? Ya, jalan apa? Menjelajah kan gitu, menjelajah, jalan-jalan, apalagi off-road, ya, apa liburan, ya, terus apalagi camping kan gitu, betul gak? Apalagi, ya, terabas banjir kan gitu. Ya, apalagi? Ya pokoknya itu ya. Jadi kita mesti tahu mereka tuh ngapain gitu loh. Kita mesti tahu ininya dulu. Ya. Nah, orang yang suka merek Mercedes-Benz, ya, apa isu yang relevan? Ya, lengkapi koleksi kan itu. Lengkapi koleksi, terus sejarah apa? Sejarah tipe G-Class ya, kemudian apalagi kualitas ya, ya kualitas oke lah gitu-gitu ya. Orang yang gengsi apa ya, karena ya desain bagus, Mercy tapi unik gitu ya. Kayak karena kan G200 itu nggak semua orang punya gitu ya. Mercy selevel pejabat. Nah, apalagi? Ya. Ini apa? Status. Gitu. Ya. Status terlihat ini Ya. Wah. Ya. Oke. Mau dianggap maco. Nah, apa? Mercy termaco. Apalagi ya, modelnya boxy, cowok banget ya.
gitu-gitu, maskulin gitu-gitu ya. Nah dari sini aja ini kita udah bisa bikin konten ya. Jadi ini apa sih? Ini adalah cikal bakal kontennya, atau cikal bakal itu apa ya namanya ya? Asal muasalnya ya dari sebuah konten, topik apa, tema-tema ya. Jadi untuk masing-masing target market kita mesti tahu nih temanya apa buat mereka gitu loh. Oke, setelah udah tahu ininya, ini enak nih. Oke, mobil nyaman tapi bukan anti ya, bisa terabas banjir gitu ya, atau berpetualang dengan nyaman bareng keluarga, liburan makin enak, mau punya opsi liburan lebih banyak ya, jalanan tanah pun gak masalah. Ini konten dalam arti kan captionnya. Ya ini captionnya atau skripnya. Jadi ini udah bisa dikembangkan jadi skrip gitu ya. Mobil nyaman tapi bisa terabas banjir, kita punya G-Class G200 gitu. Belinya di BPS Auto. Nah, kan kayak gitu istilahnya gitu loh ya. Oke. Nah, jadi di sini nanti kita bisa bikin beberapa konten gitu ya. Dari sini aja saya udah dapat 3 konten ya. Masing-masing kita bikin aja 3 jadi udah punya 12 konten kita. Nah, 12 konten itu bakal di tes. Gitu. Oke. Sampai sini cukup jelas. Jadi ibaratnya kan keywordnya Meta. Kayak ibaratnya Meta ya kan. Kayak kemarin-kemarin kan untuk di Google Ads. Ya. Ini untuk di Meta kan. Jadi inilah yang mau kita buatkan nanti. Ya, ini yang kita mau buatkan. Jadi yang kita buat tuh kontennya. Karena kenapa sekarang itu cara kerjanya si Meta itu beda kayak dulu. Kalau dulu kita bisa setting nih targetnya ke siapa, kita lempar aja iklan apa gitu, nyampe gitu. Nah, cuman semenjak 2021 akhir ini udah nggak bisa kayak gini lagi. Ya, udah nggak bisa kayak dulu lagi. Ya, sekarang itu kita mesti bikin konten yang bener-bener kena ke target market. Gitu ya. Sampai sini cukup jelas? Ya, cukup jelas. Coba bikin 1-2 biji deh. Nah, ini kan saya udah bantu nih. Ya, di copy dulu ke itu. Tadi saya copyin ke grup. Grup kita mana ya? Ini dia. Oke, tuh ya udah saya bikin di situ. Nah, nanti dikembangkan coba. Coba deh ketik yang ini dulu nih. Nih orang yang suka Mercedes-Benz. Coba bikin tiga konten nih. Nah, saya lihat.
Gimana, Man? Kayak yang kayak gini bisa masuknya ini enggak? Berarti Mercedes-Benz Anda masih belum lengkap, temukan Mercedes-Benz Bisa itu. di bebas autocar. Bisa. Ya. Nah, itu udah masuk ini ya. Oke, kalau udah berarti udah ngerti ya. Gitu. Nah, tugas kita sebetulnya di awal-awal itu adalah kita bikin ininya, kita lengkapi ininya dulu, gitu ya. Ini saya jadiin PR ya. Nah, gimana? PR-nya ini nambahin ininya nih. Oh, itu. Kontennya bikin ya. Oh. Oke. Siap. Nah, kalau udah ya kita lanjut. Oke ya, kalau udah sekarang kita masuk langsung ke praktek ya. Langsung aja buka business.facebook.com. Ini business.facebook.com, langsung aja masuk ke sini. Kemarin ya? Beda ya. Linknya ini business.facebook.com. Yang kemarin, kalau kemarin kan garis miring overview tuh. Kalau ini sekarang business.facebook.com-nya aja. Nanti dia keluarnya kayak gini. Salah. Halaman depan ya? Ya, halaman depan kayak gini, betul. Sama? Atau beda? Bukan. Itu udah sama. Ya. Oke ya, itu bahasa Indonesia, kita ganti dulu jadi bahasa Inggris. Login dulu ke Facebooknya. Facebook.com, dibuka di tab baru aja. Facebook.com. Langsung A aja, pas Facebook. Itu bawah. Nah ini apa? Ya, ke akun. Terus setelah aplikasi bahasa tuh, bahasanya ganti jadi English. Ya. Oke, kalau udah kita balik ke situ lagi, kita refresh. Di refresh aja. Inggris ya. Oke, kalau udah kita langsung aja ke bagian Ads Manager. Ads Manager, langsung aja kita ke bagian campaign. Ya. Nah, jadi untuk kita bikin iklan atau kita lihat iklan, setting iklan segala macam itu di bagian Ads Manager campaign. Gitu, oke? Nah, kalau udah sekarang ya, bentar. Kalau udah sekarang tampilan saya udah ada iklan, tampilan kamu masih kosong ya, bener nggak? Yeah. Ya, sekarang kita mau tambahin iklannya ya. Langsung aja ya, kita hari ini prakteknya kita prakteknya itu kita bikin iklan. Ya, langsung aja kita klik yang plus create, ya, plus create di atas atau yang di tengah-tengah layar itu sama ya. Ya, oke. Nah, jadi sekarang ya kita itu pengen bikin iklan di Meta Ads ya. Nah, kita perlu tahu dulu nih ya, iklan di Meta Ads itu strukturnya seperti apa gitu ya. Oke. Nah, jadi iklan di Meta Ads itu ada 3 level. Ya, ada 3 level. 1 2 ya, ada 3 level. Oke. Nah, ini level ini ya mewakili apa sih sebetulnya ya? Level ini menceritakan apa sih sedang kita mau bikin gitu loh ya. Contoh, saya pengen bikin iklan digital marketing gitu, oke? Saya pengen bikin iklan digital marketing gitu ya. Nah, ini kita sebut sebagai namanya lah campaign apa? Campaign. Tahu ya, ada campaign, ada adset, ada ads. Pernah tahu ini? Campaign, adset, sama ads. Nah, jadi sebetulnya iklan di Meta itu dibagi menjadi 3 level. Yang pertama itu adalah campaign. Campaign itu apa sih? Campaign itu adalah iklan apa yang mau kita bikin. Gitu ya. Oke. Nah, ini adalah iklan apa yang mau kita bikin gitu. Ini campaign. Nah, kalau adset itu apa sih?
iklan ini ditujukan ke siapa. Jadi isinya adalah settingan ya, isinya adalah settingan settingan iklan ya, settingan target gitu ya. Jadi kalau di level ad set itu lebih ke arah kita setting targetnya itu siapa gitu. Oke. Nah, kalau yang ads itu apa? Isi iklannya apa? Gitu. Jadi kita lebih ngatur ke isi iklannya gitu ya. Nah, contoh nih, saya punya iklan digital marketing. Digital marketing ini saya mau tujukan ke siapa? Contoh nih, saya pengen tujukan ke orang yang nyari SEO ya. Atau yang satu lagi itu adalah saya tujukan ke pengusaha gitu ya. Oke. Nah, untuk yang cari SEO saya akan bikin konten SEO 1 gitu, konten SEO 1 dan konten SEO 2 gitu ya, kayak tadi tuh. Nangkap gak maksudnya? Yang untuk pengusaha ya saya bikin iklannya apa ya, iklan yang pengusaha. Konten yang cocok untuk pengusaha maksudnya ya, gitu. Konten pengusaha 1, konten pengusaha 2. Sampai sini dulu jelas nggak? Berarti beda-beda ya? Gitu. Makanya kenapa kita butuh beberapa konten, karena nanti kita akan testing seperti ini. Gitu. Sampai sini dulu jelas nggak? Ya, jadi di sini kita tahu ya ada 3 level nih, ada campaign, ada ad set sama ads gitu ya. Jadi kalau kita setiap kali kita bikin iklan, kita mesti pikirin ininya nih. Yang mau kita bikin apa, ditujukan ke siapa, kemudian isi iklannya apa gitu ya. Oke. Cuman yang saya mau kamu jelas itu adalah ini dulu nih. Yang sebelah sininya dulu ya. Oke. Nah, kalau udah ya. Nah, pertama-tama sebelum kita bikin iklan, kita akan ditanyakan ya, iklan kamu itu tujuannya untuk apa? Oke. Nah, ingat kalau di Meta Ads ya, pemilihan objektif itu sangat mempengaruhi performa iklannya kita. Oke, kenapa? Karena ini akan menentukan cara si Meta itu nyebarin iklan kita. Oke. Yang pertama itu adalah awareness. Awareness apa sih? Awareness itu adalah ya tuh. Di sini sebenarnya dijelaskan show your ads to people who are most likely to remember them gitu. Jadi yang penting cuma dilihat aja iklannya gitu ya, disebar ke orang-orang yang cuma buat diingat doang gitu ya. Makanya kalau kita pilih objective awareness, maka iklan kita ya, brosur kita nih, ini akan disebar ke semua orang gitu, secara sembarangan. Selama orang tersebut, selama orang-orang tersebut masuk targetingnya kita, disebar tuh semua gitu ya. Dan ini memang paling buang-buang duit. Kenapa? Karena Meta itu ya tujuannya lah yang penting iklan lu kesebar gitu loh. Iya, mau sama siapa aja ya dia kesebar. Iya, dan ini yang paling boros. Kenapa? Karena gini, ingat ya, Meta itu biaya atau kapan saldo kita dipotong? Meta itu? Meta, kapan saldo kita dipotong di Meta? Apakah A, waktu orang lihat iklan kita, ataukah B, waktu orang klik iklan kita? Saat disebar. Nah, itu dia ya. Jadi di Meta itu dia saldo kesebar udah kepotong. Iya. Waktu orang lihat aja saldo kita udah kepotong tuh. Nah, makanya saya sangat-sangat amat jarang iklan pakai awareness ya. Gitu. Nah, berikutnya yang B, yang kedua itu adalah traffic ya. Traffic ini agak lebih pintar sedikit. Ya, jadi gampangnya gini ya, iklan kita akan disebar ke orang-orang yang suka ngeklik iklan. Tapi apakah ngeklik itu pasti beli? Enggak juga gitu ya. Jadi ya yang disebar ke orang-orang yang suka klik aja gitu ya. Tanpa si Facebook itu tidak mementingkan atau si Meta itu nggak penting orang itu WA lu apa enggak gitu. Yang penting dia ngeklik iklan. Klik aja. Ya, dianggap udah objektif selesai gitu ya. Dianggap ya udah menuntaskan tugasnya dengan baik gitu ya. Oke. Yang ketiga itu adalah namanya engagement ya. Nah, engagement ini bagus kalau misalnya konten-kontennya seperti konten anaknya bos. Itu kan dia pengen tuh dapat komen, dapat like gitu-gitu ya.
Nah, jalanin pakai objektifnya engagement gitu. Jadi mendapatkan banyak engagement gitu. Ya. Kalau lebih seperti itu. Cuman apakah ini mementingkan tindakan? Enggak sih. Enggak ya. Nah, yang mementingkan tindakan itu yang 3 ini nih, 3 di bawah. Cuman kan kalau kita nggak punya aplikasi nih, ya maksudnya kita nggak punya aplikasi yang mesti orang download, atau kita kan nggak mau mempromosikan aplikasi, jadi sudah pasti ini kita nggak pakai. Nah, makanya biasanya kita akan pakai 2 ini ya, leads dan sales gitu ya. Oke. 2 ini yang biasa kita pakai gitu. Leads itu untuk jadi gini ya, cocok untuk membuat orang ngontek kita gitu, atau iklan kita akan disebar ke orang-orang yang lebih besar kemungkinannya untuk ngontek kita. Itu leads ya. Nah, kalau yang sales itu adalah iklan kita akan disebar ke orang-orang yang lebih besar kemungkinan untuk ya ini ya melakukan tindakan atau membeli Kita mau gitu. ya Conversion gitu ya. Oke, jadi biasanya saya pakai kalau nggak leads sales sih. Berarti, cuman saya lebih sering pakai sales. Berarti Mesta Manager ini nyambung ke Instagram juga atau enggak? Bisa disambungkan ke Instagram. Makanya bos Marmer waktu ke showroom, ini dong Instagram teh. Ntar kok ini masih kita pelajari mata dulu. Bilang itu sama dia. Iya. Oh iya, di dedikasinya aku kan namanya dari bahan kan, tak perlu dia, apa kalau tuh Instagram itu sudah jadi. Maksudnya kalau bisa ya lagi kita begini, maksudnya aku udah jalanin. Gitu. Ya udah, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita pilih yang mana? Sudah pasti kita pilih yang sales. Ya, jadi kita pilih yang sales aja nggak apa-apa. Yang lead tadi? Lead boleh aja kalau mau pakai lead. Cuman kalau saya pribadi biasanya saya pakai sales dulu sih gitu. Lead tadi tuh fungsinya gimana kan? Lead itu untuk mendatangkan orang yang ngontek kita. Kayak sih, kayak misalnya aku perlu juga sih kau tahu dulu itu kalau misalnya orang. Ya udah nggak apa-apa, kita pakai, ya boleh pakai lead, boleh pakai sales. Ya udah lead dulu aja nggak apa-apa. Itu nggak bisa dua-duanya ya? Nggak bisa, pilih salah satu. Oh, pilih salah satu. Jadi kalau menurut yang efisien bagusan ke sales. Kalau saya biasanya akan running sales dulu. Iya, di sales dulu aja. Gitu. Cuman isinya nanti sama, opsinya sama, cuman beda di depan doang. Tindakannya beda nanti. Sama. Salah, sales sama lead itu sama. Opsi atau settingan berikutnya sama. Purchase, plug ketiplek. Gitu. Ya nggak apa-apa ya. Ya udah kita pakai lead saja nggak apa. Selesai dulu. Nggak apa-apa. Tujuannya kan ini apa produk kan. Nah, ya udah sales ya, sales. Continue. Ya. Di situ klik. Oke. Ya udah. Nah kalau udah ya, ini lihat dulu di sini ya. Ini adalah namanya layar settingan iklannya atau layar settingan campaignnya si Meta gitu ya. Nah kalau kita lihat di sebelah kiri sini, ini adalah namanya navigation bar ya, atau kolom navigasi lah gitu ya. Nah ini kalau kita lihat nih, dia biru-birunya di level campaign, betul gak? Berarti kita sedang edit campaign gitu ya. Kalau biru-biru di ad set berarti kita sedang edit ad set. Kalau biru-biru di ads itu berarti kita sedang edit ads-nya gitu ya. Oh, kita klik. Oh. Nih, tinggal ke sini terus edit lagi. Ya, edit. Oke aja. Ya. Oke, ya. Nah, dan di sebelah kiri sini juga ya, ini akan menunjukkan ya kita punya berapa adset, kita punya berapa iklan gitu ya. Kalau contoh nih ya, saya punya 2 iklan, nanti dia akan seperti ini tuh ya, ini berarti saya punya satu campaign di mana di dalamnya ada satu adset, di mana di dalam satu adset tersebut punya 2 iklan gitu. Jadi ada 2 iklan ke satu tujuan yang sama gitu, ngerti? Ya oke, cuman ini nanti aja ya, kita bahas di pertemuan kedua ya. Nah ini kita sekarang mau ngapain ya? Kita setting level campaign-nya dulu ya. Nah kalau kita pilih campaign, nanti akan muncul settingan-settingan yang ada untuk level campaign gitu ya. Oke. Sebenarnya di level campaign nggak gitu banyak yang bisa kita setting. Ya, pertama-tama kita kasih nama campaign-nya dulu ya, atau kasih nama iklannya dulu. Katakan kalau saya pengen bikin kelas programming kan. Nah jadi saya kasih nama kelas programming. Aku penjualan gitu.
Boleh kasih nama, biasanya kalau kamu itu produk per produk ya, Mercy G200 atau Expander atau apa gitu ya. Jadi pisahin, satu campaign satu produk, jangan digabung. Misalnya apa ada 7 mobil, 7 ya, campaigns. Betul. Iya. Gitu. Ya. Aku berarti pertama aku buat ini adalah bentar ya, saya ke Kalau udah, nah berikutnya ya, ingat ya, kalau kasih nama campaign itu disiplin, ya. Nah ini karena kita conversion itu sales, ya. Jadi saya biasa kasih kode nih, ini sales, gitu. Oh jadi aku buat, nggak boleh caps lock ya, boleh besar semua ya? Boleh, di sini boleh. Kalau di sini boleh. Ya sales, kemudian ini bulan apa nih? Ini bulan November nih. Jadi saya tahu nih ini iklan kapan ya gitu. Oh jadi aku buat kayak gitu ya. Nah kalau udah berikutnya ya di sini kita masukin udah selesai masukin nama udah. Kalau udah berikutnya di bawahnya itu ada namanya campaign details. Ya, ini sebenarnya sama aja sama yang tadi ya. Jadi ada kalau buying type ini kita udah nggak usah setel lagi ya. Kenapa? Karena kalau di setel tuh berubah campaign objektifnya. Oh iya, langsung berarti ya. Ya, ini udah biarin aja apa adanya gitu. Ya. Nah, cuman di sini kalau kita lihat ya, ini sebagai catatan aja gitu ya. Di sini ada namanya campaign spending limit, betul gak? Ya. Nah, nanti pasti kalau misalnya kamu nyeting iklan, penasaran nih pasti nih. Ini campaign spending limit, berarti saya bisa dong ngelimit pengeluaran. Ya. Nah, sebetulnya bisa ya. Jadi kita bisa membatasi pengeluaran per campaign kita di sini ya. Jadi kalau misalnya campaignnya udah keluar sampai sekian juta atau sekian ratus ribu, ini stop ya, jangan jalan lagi. Itu bisa pakai ini. Cuman jujur saya nggak demen ya. Kenapa? Karena gini ya, kalau kita ngelimit pengeluaran pakai campaign spending limit, kalau iklannya itu sudah jalan sampai ke limitnya, itu iklannya nggak bisa dipakai lagi, udah mati gitu aja. Kalau kita tambahan lagi nggak bisa. Buat baru lagi harus. Iya, harus buat baru lagi. Dimana kalau kita buat baru lagi tuh iklannya biasanya learning lagi. Balik dari awal lagi, kemudian iklannya belajar lagi, ya. Jadi yang tadi contoh nih, ini jalannya udah bagus nih, ya udah mulai dari nol lagi gitu. Ya. Jadi kita ibaratnya sampai misalnya aku nih sampai barang yang belum aku ya kita jualan aja, ibaratnya gitu. Nanti ya ada caranya untuk ngebatasi, tapi nggak pakai ini, gitu ya. Oke? Nah, di bawahnya itu ada yang namanya advantage catalog ad. Nah, ini sebetulnya kita bisa bikin katalog ya, katalog produk sebetulnya ya. Oh iya. Ya, jadi kita bisa bikin katalog. Oh, jadi nggak perlu capek gitu, tinggal ngeluarin foto, harga. Ya, cuman nanti ya ini kalau katalog. Siap.
Berikutnya budget. Ada budget? Ada. Budget itu apa? Budget itu ya untuk iklan ini kita mau alokasikan berapa nih budgetnya per hari atau per periode gitu. Ya. Nah ini ya kita kenalan dulu dengan tipe budget di Meta Ads ya. Nah Meta Ads itu dia menganut 2 sistem budgeting. Ya ada yang namanya campaign budget, ada yang namanya ad set budget. Nah ini maksudnya apa sih? Jadi gini ya. Ad set tuh apa? Ad set tuh yang ini ya. Gitu. Campaign tuh yang ini gitu ya. Nah, jadi di sini kalau kita pilih ya budgetnya itu adalah ad set budget. Katakanlah gini ya, katakanlah saya punya budget itu Rp 100.000 per hari. Berarti saya punya budget memang untuk iklan itu 100.000 per hari. Gitu ya, oke? Nah, di sini ini saya bisa masukin 100.000 ini ada 2 pilihan nih. Nah, yang pertama itu adalah saya bisa masukin di level ad set. Ya. Oh, kalau level ad set ini saya bisa tentukan nih. Oh, di sini 50.000 aja nih. Ini di sini goban, di sini goban gitu. Goban kan cepet kan. Oh, jadi ibaratnya misalnya kalau aku contohnya aku ya. Kan itu jika iklan marketing. Aku kan G200. Oh, G200. G200 itu kan kamu bisa targetin tuh ke yang tadi tuh yang orang cari gengsi, orang cari apa gitu. Yang orang sekedar untuk liburan. Berarti kan ada 4 itu tuh kamu tadi tuh. Oh. Ini. Gitu. Ada si ini, ada si itu, ada si ini, ada si itu. Kan berarti kan ada 4 ad set, betul nggak? Ini tuh campaign nih. Ya, campaign. Yaitu yang 4 itu ad set. Ini adalah ad setnya, betul. Ya, yang 3 ya, 3 itu ad setnya. 4. 1, 2, 3, 4. 3 ini adalah ini ads-nya nih. Paham nggak? Tapi kan yang budget yang kita budgetin itu kan yang ad setnya. Iya, ad setnya ada 4 gitu. Bukan yang ad-nya kan. Betul. Ya, oke. Sampai sini jelas? Oke. Ya, jadi budget itu bisa kita taruh di level ad set. Oke. Apa kelebihannya kalau kita taruh budget di level ad set? Nah, kelebihannya adalah kita bisa bagi sama rata. Dan ini penting banget kalau kita mau ngetes. Ya, jadi biasanya untuk pertama-tama kali ya saya akan jalan iklan itu pakai budget di level ad set. Besok saya akan kasih tahu kenapanya. Gitu, oke? Cuman ya tahu ya sekarang budgetnya bisa ditaruh di level ad set gitu. Berarti yang gue saranin kan ini ada budget. Jadi bagus kita kalau mau buat di ad set budget. Pertama-tama iya. Ya. Oke. Nah, cuman kelemahannya apa? Nah, kelemahannya gini ya. Tiba-tiba pengusaha karena dia dapat banyak cuan gitu ya. Ini demand-nya tinggi gitu. Nah, ini permintaannya naik atau trennya naik gitu loh. Ya. Banyak yang ngambil tindakan dari sini. Nah, ini kita hanya bisa ngelayani sebatas Rp50.000 nih. Sedangkan permintaan banyak. Gitu kan berarti kan ada potensi gitu loh. Sampai sini jelas gak? Jadi kelemahannya itu ya. Jadi kita mesti adjust secara manual. Yang pengusaha itu pencarian itu banyak. Nah, kita mesti adjust budgetnya secara manual tuh, naikin secara manual gitu. Bisa. Karena kan kita kan buat 100.000 per hari kan 50. Tapi yang pengusaha ini di pencarian di Meta tuh lagi banyak. Contoh nih lagi naik gitu ya. Naik gitu kan. Misalnya mobil di Mercedes untuk liburan lebih banyak nih orang yang kayak gitu. Itu bisa kita manualkan. Iya. Gitu. Ya bukan kita manualkan, lebih ke arah gini. Budgetnya itu bisa kita budgetnya itu harus kita setel secara manual. Ya harus kita setel secara manual gitu ya. Oke. Nah, kalau kayak gitu kan berarti kan kita mesti pantau setiap hari, betul gak? Ya. Nah, ada cara yang lebih gampang ya sebetulnya ya. Yang kedua itu adalah kita pakai campaign budget. Jadi ketimbang saya taruh 50.000 di level ad set, ya sebenarnya saya bisa taruh aja langsung di sini 100.000.
gitu ya. Jadi dari Facebook yang langsung secara otomatis distribusikan. Jadi mana yang paling banyak itu yang dipakai. Iya. Ya, mana yang paling banyak itu dia akan distribusikan ke situ. Jadi misalnya ini ada 100.000 ini, misalnya yang si pengusaha 80.000, si SEO-nya cuma 20.000, gitu. karena yang paling banyak orang mencari di pengusaha. Gitu, otomatis. Gitu. Nah, cuman memang kelemahannya adalah ya kita nggak tahu nih ini tuh pembagian budgetnya seperti apa gitu. Jadi kita tebak-tebak buah manggis gitu. Karena dia yang ngatur sendiri gitu loh. Jadi kita nggak tahu nih. Nggak tahu nih dia taruh berapa per hari di mana. Dia bakal 70.000 atau 50.000, kita nggak tahu. Gitu. Oke. Nah, makanya biasanya untuk pertama-tama saya sarankan pakai yang namanya ad set budget biar kita bisa bagi secara manual. Karena kita untuk kebutuhan testing. Udah? Ini kan akan pakai Facebook. Kalau Facebook itu privat nggak bisa ya, harus di publik. Gimana? Facebook yang privat harus di publik. Nggak masalah. Nggak masalah. Ini beda kok sama itu. Bukan. Jadi kalau marketplace itu, kalau kita menjual itu nggak masalah akun kita privat atau nggak. Gimana? Sorry? Kalau misalkan di marketplace orang nyari barang, gitu kan. Jadi nggak masalah akun personalnya kita privat atau nggak. Nggak masalah. Nggak masalah kan? Bukan itu ya. Jadi ini tuh beda ya. Jadi dia akan nampilkan iklan walaupun akun kita private atau gimana ya. Jadi saya mau tahu kan. Beda. Jadi kalau misalnya nih kan kayak di Facebook ini, kan saya buka pakai akun pribadi. Enggak ya. Jadi nampil sebagai siapa nanti ada di bagian sini nih. Oke. Nah kalau udah kita lanjut lagi ya. Nah, yang di bawah-bawahnya itu sebenarnya settingan nggak gitu penting ya, gitu. Jadi mungkin kita akan skip gitu ya. Yang di sini kan audience segment reporting kan ini nggak bisa diotak-atik nih. Oke. A/B testnya dimatiin aja. Kenapa? Karena A/B test itu apa sih sebetulnya ya? A/B test itu adalah kita ngetes nih iklan mana yang bagus. Ya, cuman kita nggak mau pakai sistem A/B test dari si Google, dari si Meta. Jadi kita skip aja. Nanti kita pakai metode. Ada metodenya. Ya. Oke. Nah untuk yang special ad kategori ya ini kita nggak butuh ya. Kenapa? Karena ini hanya dibutuhkan kalau iklan kita itu bersifat yang namanya produk finansial kayak pinjaman segala macam gitu ya, atau lowongan kerja gitu atau gitu ya. Kita nggak butuh ya politik gitu. Oke. Kalau sudah langsung aja kita klik next. Udah? Kalau udah klik next, sekarang kita setting di level ad set. Oke. Jadi ini adalah settingan-settingan yang ada di level ad set. Nah, pertama-tama itu kita kasih nama ad setnya dulu. Ya. Nah, ini karena saya pengen target orang yang mau kuliah, ya jadi saya kasih nama ya kuliah gitu ya. Ini kalau aku kayak gini berarti siapa yang mau target? Mobil expander gitu. Oh, bukan. G2 kan tadi kan iklannya G200. Nah, siapanya? Adsetnya itu kan ini. Ini nih tuh. Ini kan adset ini. Kamu bikin apa sih tadi? Iklan apa? Yang aku expander. Oh, expander. Cross 2021 putih. Kan harus jelas kan? Itu kampanye tadi. Kampanye. Nah, adsetnya siapa yang kira-kira siapa yang mau beli expander gitu? Jadi yang aku klik di adset itu expander atau pembelinya dong. Pembelinya siapa? Tuh targetnya ke siapa? Pembeli kan? Iya. Pembeli. Kalau itu kan yang kuliah berarti dari kuliah. Oh gitu. Adset berarti pembeli ya. Udah. Nah, jadi di situ siapa tuh yang mau diiklankan gitu ya. Oke. Nah, berikutnya di bawahnya itu ada namanya conversion, betul gak? Nah, conversion itu apa sih? Nah, conversion itu adalah tindakannya apa yang kita harapkan.
Oke, kita mengharapkan orang tuh bertindak apa di iklan kita. Nah, di sini ada beberapa. Yang pertama itu adalah conversion location ya. Jadi kita berharap tindakannya tuh apa ya? Apakah website dan aplikasi, website dan telepon gitu ya, atau website aja, atau aplikasi aja, atau WA aja gitu ya. Oke? Nah, karena saya pengen orang setelah klik iklan saya itu masuknya ke website, jadi saya pasti pilihnya yang website. Gitu. Kalau aku ya karena aku ingin pembeli, apa aku buat? Nah, jadi gini, mikirnya gini dulu nih, bukan kayak gitu mikirnya. Mikirnya gini ya, ini iklan kita bikin, nah orang tuh habis klik iklan tuh kita pengen arahkan kemana, gitu. Nah, pengen arahin kemana? Ya, kontak. Kontak WA. Atau mau apa? Karena nanti settingannya kan beda. Nah, kalau di saya karena saya pengen masukin website, jadi saya pasti pilih yang website. Gitu. Oke. Nah, kalau mau WA boleh aja. Cuman WA itu nanti apa yang namanya ya? Kita langsung konekin nomor ke situ sih. Sebaiknya kita pilih website dulu aja. Karena nanti kalau kita udah konekin nomor WA ke situ, ini kan akun latihan nih. Nah, itu remove-nya susah. Agak repot gitu. Nanti mungkin pas jalan iklan asli aja nanti kita kontak-kontakan. Ya? Berarti website dulu. Website dulu aja. Oke. Oke. Nah, jadi kita pengen orang setelah klik iklan kita dia larinya ke website. Ya. Kemudian apa? Ada yang namanya performance goal. Jadi kira-kira nih apa yang kita jadikan sebagai tolok ukur keberhasilan iklan ini? Ya. Iklan ini berhasil kalau, nah ini ya kita bilang ke Google ya, kita bilang ke Meta, ini loh iklan kita berhasil kalau mendatangkan banyak tindakan atau banyak konversi di website kita, gitu ya. Jadi ini udah bener ya, gitu. Nah, emang ada yang apa lagi? Ya, ada yang lain-lain lagi nih. Cuman yang lain-lain ini saya rasa nggak relevan ya, nggak gitu bagus lah. Kenapa? Karena gini ya. Di sini ada yang namanya maximize number of landing page view. Maksudnya apa tuh? Jadi maksudnya gini, kita memaksimalkan jumlah orang yang mendarat di website kita. Buat apaan gitu? Kan kita kan pengennya orang ngambil tindakan gitu loh. Ya. Jadi sudah betul kita pilih yang maximize number of conversion gitu ya. Nah, di bawahnya ini ditanya nih datasetnya. Ya, jadi websitenya yang mana? Nah, karena kita belum setting, jadi nggak apa-apa ya, ini dikosongkan dulu aja. Ini aku ini kok. Setup ya, disuruh. Create Disuruh bikin. Ya, nggak usah. Biarkan dulu. Ya. Oke. Nah, di bawahnya lagi ada yang namanya cost per result goal, itu nanti aja kita bahas. Value rule juga nih sama, nanti aja kita bahas. Ya. Attribution model juga sama, ya kita bahas nanti aja. Oke. Nah, ini sebetulnya yang di bawah-bawah ini dibiarkan dulu saja sih gitu ya. Oke. Nah, kita masuk lagi ke bagian kedua, yaitu budget and schedule. Ada? Ada. Ya. Nah, ini kita mau belajarin bahwa budget di Facebook itu ada dua jenis. Ya. Ada yang namanya daily budget, ada yang namanya lifetime budget. Ya. Nah, yang satu ibaratnya budget harian, yang satu lagi budget borongan. Gitu ya. Daily budget tuh apa? Jadi kita kasih tahu ke Meta nih, Meta pokoknya sehari lu harus spending sekian gitu. Sehari berapa nih budget kita gitu ya. Oke. Nah, minimumnya tuh sehari berapa sih? 100.000. Ah, minimumnya itu adalah ya $1 gitu ya. Di sini $1 sekarang 16.701 dibilang gitu ya. Oke, berarti minimum banget kita ngiklan di Facebook itu ya anggap aja 17.000 lah gitu. Oke? Oh, 17.000. 17.000 rupiah per hari. Per ini kan? Per hari. Enggak, maksudnya untuk per hari itu untuk satu set. Satu ad set. Satu ad set kan? Betul. Sedikit kali. Hah?
Karena memang begitu. Oh iya. Iya. Itu jadi Murah, kan? Pertindakan 17. Oh enggak, bukan pertindakan. Jadi Kita kasih jatah nih ke iklan, ke adset ini nih. Ini sehari lo maksimal ngabisin berapa? Oh, tapi ini kita buat 17.000. Gitu. Ya bisa aja 17.000. Cuman biasanya orang Indonesia itu antara 30 sampai 50.000. Gitu. Ya boleh kalau mau mulai dari 17.000 dulu gitu ya. Oke. Nah itu daily budget. Kalau lifetime budget apa? Borongan tuh maksudnya sebulan, langsung sebulan gitu. Ya gitu. Jadi Seminggu. dari tanggal mulai ke tanggal berakhir itu kita setting tuh kasih berapa gitu loh. Nah, tapi kan kita nggak mau kayak gitu kan. Nah ini ada plus minusnya. Nah apa plus minusnya? Kalau daily budget itu kita nggak ribet. Ya kita nggak usah tentukan tanggal berakhirnya kapan gitu. Jadi iklan kita bisa jalan selamanya gitu. Nah tapi kalau lifetime budget itu kelebihannya apa? Nah di lifetime budget itu ada satu opsi yang kebuka. Ya namanya adalah scheduling atau penjadwalan iklan. Nah kita hanya bisa menjadwalkan iklan kalau kita running pakai lifetime budget. Tapi kan kayak Koko bilang di awal, kalau kita scheduling kan nanti kalau scheduling misalnya tanggal ini tanggal 12, kita kan schedule tanggal 25 ya. Nanti kalau udah tanggal 25 nggak bisa kita. Bisa kalau di sini bisa pakai ini bisa. Kalau yang di atas tadi kan nggak bisa. Yang tadi nggak bisa. Beda ya. Beda. Ya. Oke. Nah makanya di sini ya kita bisa pilih tuh metode budgetingnya itu mau harian atau mau borongan gitu ya. Nah cuman saya pribadi saya biasa pakai yang borongan. Kenapa? Karena gini ya. Kalau borongan itu kita bisa tentukan nih, mau jalan berapa hari nih. Contoh nih saya jalanin 30 hari nih. Ya. Oke. Nah 17.000 kali 30 berapa tuh berarti tuh minimalnya? 17.000 dikali 30 berarti kan 510.000 tuh. Nah ini ya, kita bisa bilang tuh Facebook pokoknya dari tanggal 12 November sampai tanggal 12 Desember gue nggak mau lebih dari 510.000 ya gitu. Ini kita bisa bikin seperti ini ya. Atau ya kalau misalnya mau anggap aja 30.000 per hari ya berarti 30.000 kali 30 berarti berapa? 900.000. Facebook pokoknya dari tanggal sekian sampai tanggal sekian jangan lebih dari 900.000 ya gitu. Sampai sini dulu paham nggak? Paham. Ya. Nah enaknya adalah kalau kita pakai lifetime budget ya, lihat di sini dulu ya. Kalau kita pakai lifetime budget di sini ada opsi kebuka yaitu ad scheduling ya. Nah ini lihat sini dulu nih biar nggak pusing nih ya. Ini ada ad scheduling. Kalau kita pakai daily budget ini ad schedulingnya hilang tuh, nggak bisa disetting ya, forbidden ya, nggak bisa disetting. Kalau misalnya kita pakai lifetime budget baru kita bisa setting tuh ad schedulingnya. Nah saya suka pakai ad scheduling. Kenapa? Karena gini ya, di sini kita bisa tentukan nih. Lihat sini dulu. Tapi ini kok aku nggak ada ya yang ad scheduling. Ya makanya lihat sini dulu. Ya lihat sini dulu. Oke. Nah ini harus pakai lifetime budget ya. Baru ada ad scheduling di bawahnya. Ini show more setting di sini. Baru di sini ada ad scheduling ya. Siap. Ada ad scheduling ya. Ya dicentang kalau mau nyalain. Jadi klik itu Run ads on schedule. set oke. Apa? Ini kok. Ya muncul kayak gitu kan, betul ya. Nah kalau udah, kenapa saya suka ini? Karena kita bisa tentukan nih iklannya mulai dari jam berapa sampai jam berapa. Contoh nih, iklannya saya pengen Senin, Rabu, Jumat jam 5 pagi sampai jam 6 sore. Nah langsung aja begini, Senin, Rabu, Jumat gitu kan. Tapi kenapa bosku tuh kalau nanya? Dia bilang mau aku kan, bagus iklan dari jam 12 malam kan. Dia maksudnya konteksnya itu dia entah dari mana dia mikir gitu. Iya, tanya aja bos ya. Kenapa misalnya gitu? Tanya aja kenapa gitu. Ya, oke. Cuman kalau saya biasanya saya jalan iklan ya, tergantung sih ya, tergantung produk. Karena kenapa? Karena gini ya, kalau produk-produk kayak peralatan gaming gitu-gitu kan biasanya banyak lihat atau orang-orang kan banyak
main mungkin malam gitu. Betul gak? Jam 1, jam 2 masih ada gitu. Pulang kerja sampai subuh gitu loh. Itu kan bangun kerja ngantuk. Iya, gitu-gitu kan? Oke. Nah, tergantung ya. Cuman kalau kayak saya nih, kursus itu biasanya jam 5 pagi sampai jam 10 malam sih gitu. Ya. Oke. Nah, jadi kenapa kita batasi seperti ini? Karena kadang-kadang nih ya, saya kasih tahu rahasianya. Si Meta itu kadang-kadang bandel. Ya. Oke. Nah, ini ini dari jam 00.00 sampai jam 23.59. Tak ngerti ya maksudnya ya? Gitu. Ini jadi adalah budget jam 12 malam. Ya. Maksudnya 12 malam. Ya, 12 malam sampai jam 12 malam lagi. Oke, katakanlah budgetnya kita udah tentukan nih. Kalau kita pakai daily budget gitu ya. Ini daily budget 30.000 per hari gitu ya. Oke. Nah, kadang-kadang dia tuh ngabisinnya gini nih. Ya. Ini jam subuh ini belum habis. Nah, begitu udah dekat-dekat malam baru dinaikin gitu. Dihabisin. Walaupun ada tindakan. Iya, ada tindakan dihabisin di sini. Nah, makanya saya lebih suka pakai yang ini nih, ya penjadwalan gitu, ya. Jadi kita jelas tuh, jalan dari jam sekian sampai jam sekian. Jadi makanya dia ngabisinnya andai kata dia mau ngabisin pun pasti di dalam jam-jam ini gitu. Sampai ini nangkap gak? Ya, makanya biasa saya pakai yang lifetime budget sih, gitu. Oh, jadi gini kok, misalnya coba di schedule, itu enggak yang tadi kok. Ini kan koko kan buat dari jam 6 sampai jam 9 pagi. 9 malam. 9 malam. Jadi kalau misalnya nih kita buat jam-jam misalnya kayak 12 ke 9. Gitu bisa? Bisa. Oh iya. Iya. Jadi nggak mesti patokan kita masih dari jam berapa. Karena kan kalau misalnya kayak aku nih, aku mikir kan kalau pinjol mobil ini kan ada orang lihat tuh tak di jam makan siang. Nggak dia nengok Facebook itu nggak di jam kerja. Iya, bisa. Nah, jadi kayak misalnya dihabis pulang kerja lagi dia senggang enak mobil, misalnya saya kan tadi mikir nih gini di jam sekian dia itu bisa ya. Bisa, gitu ya. Oke. Siap. Nah, jadi itu adalah sistem budgeting di Meta, gitu ya. Jadi biasanya kita pakai yang lifetime budget. Kalau saya pribadi ya, cuman terserah ya. Maaf kok. Itu berarti kok misalnya ini buat kelas itu kan ini kan kelas kan. Headsetnya. Jadi di kelas itu di satu budget itu 900. Iya. Jadi misalnya nih aku ada lain nih, jadi misalnya satu lagi kuliah ya. Kuliah tadi kok. Kuliah. Jadi misalnya nih orang kayak misalnya di headset yang lain kursus. Ini kursus. Berarti kok budgetin lagi 900 kursusnya. Betul. Oh gitu. Ya, jadi budgetnya itu per headset ya. Gitu. Nah, cuman tenang aja, apakah kalau saya budget 900 langsung dipotong 900? Enggak, ya. Dia tergantung pertindakan. Per lihat. Ya, jadi kalau misalnya ini kan 900.000 untuk 30 hari, berarti rata-rata kan sehari kan 30.000 gitu loh. Jadi kalau misalnya di hari tertentu itu ada sampai 30.000, itu biasanya iklan kita kan pelan dulu gitu loh. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, berikutnya ya, ini ada yang namanya audience. Ya, audience itu apa sih? Nah, kita akan mentarget ya, siapa target market kita gitu loh. Ya. Nah, jadi kita ceritain ke Facebook nih bahwa Facebook ini loh target market saya tuh si ini gitu loh. Ya, di bagian audience ini. Nah, ini cara ceritain gimana? Cara ceritain tuh ada beberapa hal yang bisa kita ceritain ya. Contoh nih kayak lokasi gitu-gitu ya. Nah, ini sebelumnya saya kasih tahu dulu nih ya. Sistem targeting audience ya di Meta ada 2. Yaitu apa aja? Ada yang namanya original audience. Ada yang namanya Advantage Plus. Ya. Nah, ini ya,
Nah, biasanya dari Meta itu dia kasih yang advantage dulu nih. Ya kenapa? Karena gini ya, advantage itu jadi sistem targetnya diotomatisasi ya. Sistem targetnya ya, targeting sistem target yang lihat iklannya ya, itu diotomatisasi. Ya. Andai kata kita ada settingan ya, maka settingan kita dianggap sebagai sugesti. Ya, jadi si Facebook itu tidak harus menuruti atau tidak harus ngikutin settingan kita. Nah, si Facebook itu punya jalan sendiri. Mereka nanti bisa jalan sendiri gitu. Ya, oke. Nah, beda dengan original audience ya. Original audience itu adalah sistem targeting manual. Ya, jadi ada dua tipe ya. Kalau kita ada setting sesuatu ya, maka settingan kita dianggap harus diikuti. Itu kalau kita tidak pakai advantage ya. Oke. Nah, pertama-tama mungkin kita belajarnya itu ya yang ini dulu ya, yang advantage plus dulu ya. Oke. Nah, advantage plus ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah nih, advantage-nya on. Gitu ya, oke. Apa aja yang bisa kita kontrol? Nah, yang kita bisa kontrol itu pertama-tama adalah di sini ya. Boleh masuk ke sini terus show more control dulu. Show more control. Jadi nanti ada tuh, ada lokasi, ada usia minimum, ya ada bahasa gitu-gitu ya. Oke. Nah, yang pertama itu lokasi. Ya. Nah, apalagi di bawah ini di sini ada yang ini ya, ada suggest an audience ya. Ini juga boleh dibuka dulu, show setting. Jadi nanti muncul semua pilihannya. Ini add suggest option ya? Ya. Mana add? Oh ada. Selesai. Oh iya. Oke, sudah. Nah, jadi ini adalah hal-hal yang bisa kita edit kalau advantage sales-nya itu on ya, gitu. Atau ini kita lagi pakai sistem yang ini, yang atas nih, advantage plus audience gitu ya. Oke. Nah, yang bisa dikontrol apa aja? Yang pertama itu lokasi, boleh dibuka dulu lokasinya. Diklik dulu lokasi. Udah. Nah, di sini ya, ini kita ngapain sih? Ya, kita itu mentarget nih. Ya, kira-kira iklan kita tuh mau di wilayah apa gitu. Oke. Nah, di sini caranya gimana? Caranya langsung aja klik tanda panah di sini. Oke. Nah, biar kelihatan petanya. Nah, contoh nih, saya pengen jualannya di Jakarta. Gimana caranya? Kita klik. Nah, di sini nih source location ya, Jakarta. Yang kita buat di Google Ads itu. Ya, mirip. Ya. Oke, cuma di sini lihat nih, lihat dulu. Ya. Jakartanya ada dua, ya ada state, ada city ya. Nah, ini kita mau pilih Jakarta sebagai apa? Sebagai provinsi kah atau sebagai kota? Bedanya apa? Bedanya kalau kita pakai yang state itu udah Jakarta toh. Ya. Tapi kalau kita pilihnya Jakarta yang city, ya ini kita bisa pakai radius gitu. Ya, Jakarta dan sekitarnya gitu. Ya. Oke. Nah, silakan di setting dulu mau pilih apa. Kalau kita buat dulunya nggak bisa. Harus pilih misalnya Jakarta State, harus pilih Jakarta City, Jakarta City atau State ya. Ini bisa berapa tempat kita buat? Oh, sebanyak-banyaknya bisa. Oh, bisa kayak yang itu ya. Jadi misalnya ini Jakarta City, habis itu Bandung. Oh, Bandung. Bisa. Oh, berarti ini Jakarta City itu udah mencakup Jakarta Barat, Selatan, Utara. Ini sesuai dengan wilayah yang di lingkaran biru ini. Jakarta Barat, ini Jakarta City atau
ini ya, Jawa Barat atau Indonesia. Medan gitu ya. Sudah? Semarang kok aku bilang Jawa Timur. Bisa? Oh. Hilang. Oh. Ada batasan nih? Ada batasan ya? Apanya ada batasan? Bisa nggak? Hilang keberatan. Oh, gitu. Sorry. Tampilin lagi tuh. Luas apa? Iya, karena aku udah nanya kemarin sama waktu itu patokannya mau mana, mau cuma Jakarta doang atau gimana gitu kan. Oh seluruh daerah bisa gitu. Seluruh daerah? Karena ini kita bisa delivery. Oh. Jadi bisa. Iya. Boleh tuh ditembak kota-kota besar. Listing aja kota-kota besarnya apa. Oke. Nah, kalau udah lanjut dulu ya. Nah, di sini tambah bisa ditambah, bisa diedit lagi. Tenang aja kalau ini ya. Nah, kalau sudah ya berikutnya di sini ya di bawahnya itu ada yang reach more people likely to respond to your ads ya. Nah, kalau kita centang ini si Meta itu bisa mentarget daerah-daerah lain yang di luar targeting kita. Yang memang berminat sama kita punya barang gitu. Kayak Google Ads kan? Ya. Jadi kita target Jakarta, terus ada orang Bandung minat gitu. Itu nanti ditampilin iklan. Nah, kalau ini kita matiin, ya berarti yang lihat itu hanya di daerah ini aja. Ya, walaupun meskipun ini kita matiin, kadang-kadang juga bocor juga sih dari daerah lain gitu. Oke? Sampai sini dulu cukup jelas? Jelas. Ya, kalau udah, nah berikut. Ini nggak apa-apa kalau aku petang ya? Boleh aja, nggak masalah. Ya. Nah, berikutnya minimum age, ya, usia minimumnya orang yang lihat iklan ini tuh berapa, gitu ya. Nah, biasanya untuk iklan-iklan yang mahal-mahal itu saya biasa akan naikkan usianya dari 21 sampai ke 25 tahun. Kenapa? Karena biasanya yang kalau kita setting di usia 21 tahun, berarti kan bocah-bocah itu kan masuk gitu ke iklan kita. Ya, jadi kalau di atas 25 berarti minimum ya. Minimumnya 25 tahun yang lihat iklan kita. Ya. Minimum. Jadi kalau aku buat di 25. Iya. Kalau aku sih di zaman sekarang, umur anak-anak sekarang tuh kadang konten kreator. Ya 23 lah. Konten kreator itu banyak umur 20-an udah bisa beli mobil. Ya. Aku tengok tuh yang di TikTok itu. Sobat 23. Ya, kalau udah berikutnya ya. Nah, ini di bawahnya itu adalah suggest an audience gitu. Jadi kira-kira kita mau suggest ke si Meta ini target ke siapa lagi ya gitu. Oke, contoh nih, usianya berapa? 23 sampai berapa nih? Ya 23 sampai mungkin sampai 60 gitu ya. Ini bisa nih gitu. Ya, jadi nanti yang lihat iklan kita itu adalah usia 23 sampai 60 tahun. Gitu. Oke.
Nah, terakhir yang saya mau kasih tahu itu adalah namanya detail targeting. Ya, kalau gender kan kita cuma tinggal pilih ya cewek apa cowok gitu ya. Nah, yang terakhir itu adalah namanya detail targeting. Ya. Detail targeting itu apa sih? Nah, jadi detail targeting itu adalah kita bisa kasih sinyal ke si Meta ya. Siapa aja yang bisa nengok punya kita? Ya, gitu. Atau kira-kira iklan kita mulai disebarin tuh dari orang yang kayak gimana gitu ya. Nah, jadi di sini ya detail targeting itu ya kita bisa browse tuh ya. Ini ada 3 cara masukin ya. Yang pertama itu browse ya. Kita bisa pilih berdasarkan demografinya dia kah gitu ya. Jadi apakah dia tingkat edukasi gimana, finansialnya bagaimana, penghasilannya. Cuman kalau penghasilannya cuma bisa di US ya dibilang ya. Nah, kemudian live eventnya apa gitu ya, birthday-nya kapan. Jadi kita bisa spesifik milih orang yang contoh nih, saya mau iklan ke orang-orang ulang tahun di bulan November gitu. Bisa ya. Nah, atau gini ya, behavior itu apa? Perilaku. Contoh nih, kalau saya pengen mentarget orang yang kelas menengah ke atas, biasanya kan yang suka jalan-jalan ke luar negeri, betul gak? Iya. Nah, di sini ada tuh di paling bawah tuh travelnya, ya itu adalah frequent international traveler. Ya, jadi orang-orang yang suka ke luar negeri. Nah, saya bisa tuh mulai dari situ. Ya, atau gini nih, saya pengen mentarget orang-orang yang suka brand Mercedes-Benz dari ujung kepala sampai ujung kaki, mungkin dia pakai merek-merek branded gitu ya. Bisa nggak? Bisa. Di sini saya ketik aja nih. Contoh nih, orang-orang yang pakai Mercy segala macam pasti familiar dengan merek apa, Gucci gitu ya. Saya ketik aja Gucci. Tuh, fashion brand gitu ya. Kemudian Mercedes-Benz. Ya. Oke. Tuh, Mercedes-Benz gitu ya. Louis Vuitton, BMW gitu ya, Chanel, gitu-gitu. Kayak jadi kan Daihatsu. Jadi gini ya, yang kita target itu adalah orangnya. Kita mesti bisa membayangkan kira-kira siapa sih yang bakal beli expander. Yang beli expander biasanya keluarga muda. Oke, keluarga muda itu kira-kira perilakunya seperti apa ya? Mungkin dia sering commute, dia punya anak. Jadi di sini kita bisa browse demografiknya itu adalah orang yang parents gitu ya, all parents tuh ya. Parent dia tuh ya, orang tua gitu, dia adalah orang tua gitu. Oke, parents. Atau apa? Atau gini, orang yang expander itu biasanya orang yang pakai buat operasional gitu ya. Kayak karyawan gitu ya, berarti kan karyawan gitu, cari aja karyawan apa ya bahasa Inggrisnya, employee sorry tuh ya, targetnya siapa, employee gitu ya, gitu ya. Kalau bingung ya, ini klik aja nanti muncul suggestion tuh, gitu. Oke, silakan dicoba-coba dulu. Itu banyak nih kok. Banyak. Kayak orang beli tuh pasti di kalangan yang dia otomatis udah punya duit ya. Education. Kalau finansial tuh termasuk gimana kok? Finansial itu ada di sini nih. Ini kita browse behavior. Iya, itu ada finansial. Nah, di sini ada ya finansial. Ya, finansial itu bukan atas aja. Di ini foto demo. Ya, itu nggak bisa ya, itu Amerika punya. Nah, kalau Indonesia tuh pilihnya di sini ya. Di sini customer classification ya, kita ke behavior. Di situ ada consumer classification. Nah, kita pilih yang Indonesia tuh. Jadi kita bisa pilih orang-orang yang suka barang menengah ke atas gitu.
Closer kita behavior. Kalau interest enggak. Berarti kita kalau Indonesia yang behavior semua. Iya. Oh enggak, maksudnya gini. Nangkap nggak maksudnya? Ini kan yang tertarik. Bukan yang tertarik. Jadi gini loh. Ini ya saya jelasin dulu. Jadi kita bisa mentarget orang-orang yang ya dia tuh statusnya seperti apa, atau dia tuh sukanya apa, atau perilakunya seperti apa gitu ya. Perilaku itu masih ada banyak lagi gitu loh ya. Contoh nih, perilakunya berdasarkan perilaku customer gitu ya. Nah, di Indonesia itu perilaku customernya ada 2 nih ya, yang suka barang menengah ke atas gitu, itu bisa gitu ya. Atau contoh nih ya, expander, saya pengen target orang tua bahasanya apa? Parent, cari di sini parent. Muncul tuh parents gitu kan, working parent, post parent gitu kan. Jadi di sini kita bisa ketik tuh parent. Gitu ya. Jadi sebenarnya gampang, kalau mau gampang sih diketik aja nyari apa gitu. Kita mau target siapa gitu. Gimana? Aman? Ya, ini bisa diedit lagi sih sebenarnya. Ini bisa diedit lagi, gitu. Jadi makanya kenapa tadi saya bilang kita harus tahu customer kita dulu, karena dari sini kita akan ngebayangin tuh kira-kira customer kita itu sukanya apa, gitu loh. Atau kira-kira customer kita itu perilakunya seperti apa. Dari ujung kepala sampai ujung kaki pakai brand apa gitu. Ya, kayak contoh nih, kalau karyawan kan biasanya pakai merek apa sih? Ya mungkin Zara gitu ya, H&M gitu, Uniqlo. Buat mobil, car gitu kan? Ya. Car rental, buat rental. Gitu ya, oke. Nah kalau udah, nah ini terakhir ya. Gimana caranya kalau kita mau ubah dari sistem Advantage Plus ke sistem original? Nah sebenarnya gampang banget ya. Di bawah itu ada further limit the reach of your ads. Jadi ini diklik aja ya. Nah jadi kita pilih yang ini, further limit the reach of your ads. Sama beda? Further limit the reach of your ads. Oh gitu ya. Nah switch setup aja. Apa? Further limit. Klik. Nah switch setup. Nah itu langsung further limit. Kalau saya punya sekarang ada tampilan baru ya, ada 3 ini. Nah,
Saya pengennya yang ini, further limit continue. Sama. Ya, oke. Nah, jadi di sini ya, sekarang advantage-nya ini kan masih on nih, advantage-nya nih. Nah, gimana cara kita matiin advantage-nya? Kita setting dari usia. Nah, usianya use as suggestion-nya tuh kita matiin. Nanti dia off tuh. Advantage-nya off. Usia di dalam usia tuh use as suggestion. Oh, ini masih audience. Audience yang ini. Itu masih on tuh. Ya, setting dulu usianya. Use as suggestion-nya matiin. Nah, dia off tuh nanti. Ini 650-nya matiin. Setting jadi 60 atau gimana gitu. Berubah tuh jadi advantage-nya. Ya, jadi begitu advantage-nya off, si Meta itu akan mengikuti semua settingan dari kita, wajib gitu ya. Jadi dia nggak bisa melenceng ke kiri dan ke kanan gitu. Oke? Nggak sembarangan gitu ya. Nah, cuman nantinya kita akan ngetes nih ya. Jadi besok itu kita akan belajar untuk tes iklan, ya tes targeting. Jadi kita akan target tuh, kalau misalnya advantage on kayak gimana, kalau advantage off kayak gimana, kita akan bedakan gitu. Maksudnya kita akan testing tuh, mana nih yang bagus tuh, kurang lebih seperti itu. Oke? Nah, kalau udah ya, di bawahnya itu ada ads transparency, ini kita lewatin dulu ya. Nah, terakhir untuk hari ini kita setting placement. Placement ya. Kita show more setting aja placementnya. Nah, di sini ya, placement itu apa sih? Placement itu adalah iklan kita itu mau ditampilkan kemana aja. Placement diklik aja di bawahnya nih, show more setting nih. Oh ya. Yang nanti kebuka tuh ada device and operating system, ada platform, ada placement control segala macam ya. Nah, biasanya yang kita edit itu hanya 3 di atas. Oke. Nah, di sini pertama-tama itu ada device and operating system, boleh diklik dulu. Ya. Nah, di sini, ini kita bisa pilih nih ya, mau ngiklan kemana aja ya, apakah ke Android atau ke iOS aja gitu. Jadi bisa, kalau misalnya kita mau ke Android aja bisa tuh, Android device only. Kalau semua berarti all, kalau semua all device ya. Oke. Gitu. Nah, cuman ini ada triknya ya. Triknya adalah biasanya kalau saya targetingnya ke Android ya, itu saya akan pilih tuh OS-nya itu OS yang lumayan baru ya, 13. Kenapa? Karena asumsinya adalah orang-orang yang bisa beli HP baru, dia kan pasti Android itu terbaru gitu. Ya, jadi untuk meminimalkan kita menjangkau orang-orang yang memang kurang mampu. Anggap gak? Kecuali produk kita memang produk yang bisa dibeli semua orang, itu nggak usah kayak gini-ginian. Ya, tapi kalau untuk produk yang middle up, biasanya saya akan pakai setting seperti ini. Oke, apalagi yang WiFi. Ya, WiFi itu biasanya akan saya centang kalau saya target ke Android. Karena berarti yang udah mampu semua. Karena kalau misalnya contoh gini nih ya, orang yang mampu biasanya di rumahnya itu ada perangkat WiFi, betul gak? Di kantornya pakai WiFi, kemana-mana ke mall segala macam pasti dia pakai WiFi. Tapi kalau misalnya dia nggak ada WiFi? Nggak ada WiFi? Dia mampu. Ya ke skip sih gitu. Ya, ya bebas kalau ini. Cuman biasanya saya akan nyalain sih kalau yang Android gitu ya. Tapi kalau orang daerah biasanya pakai ini sih, nggak pakai WiFi sih, ya, gitu. Oke? Oke, berarti kalau misalnya aku pakai all mobile device, aku nggak perlu buat? Nggak perlu. Ya terserah gitu, bebas. All mobile device. Bebas, gitu ya. Oke? Kalau kan aku mikir kan yang expander ini, karena pakai iPhone. Nah, besok kita akan belajar ya bahwa sebenarnya bisa tuh kita tembak. Orang pakai iOS, orang pakai Android, itu kita bisa bikin satu campaign dengan beberapa adset gitu loh. Jadi kita nanti bisa bikin tuh, contoh nih saya pengen target orang kuliah tapi yang pakai iOS, atau orang kuliah tapi pakai Android, itu bisa. Jadi semuanya kebagian gitu. Makanya di sini sengaja saya ajarin ini ya. Ini dulu ya. Sorry, sebentar. Halo. Ya, sore. Gimana?
No phone. Nanti ya. Nggak apa-apa. Ya. Kita lanjut aja, masih ada 15 menit kan. Gitu. Jadi bisa tuh kita bikin beberapa adset. Yang bisa aku Android, ya kan? Iya. Coba kalau jadi ke Android. Nih, coba ya saya ke Android ya. Nah, ini saya bisa tuh. Ya, contoh nih kuliah Android. Nah, saya bikin satu adset lagi. Nah, satu adset ini saya target iOS gitu. Bisa. Nanti besok. Besok. Cuman saya demoin dulu ya. Ini bisa gitu. Jadi contoh nih, yang satu Android, yang satu iOS juga bisa gitu loh. Nangkep gak maksudnya? Nah, makanya Androidnya saya setel yang versi 13 biar menjangkau orang middle up gitu loh. Tadi 13 ya. Berarti yang udah kayak apa, sama Ultra, Oppo sekian. Ya, handphone baru lah. Yang support 13. Gitu ya. Ini Max-nya? Max-nya dibiarin aja. Oh iya. Ya. Oke. Gitu. Nah, berikutnya ada yang namanya platform sih. Biasa saya settingnya 2 ini aja sih. Ini sama platform. Ya, platformnya kita klik. Jadi kita bisa pilih tuh ya, mau ngiklan kemana tuh, apakah ke Facebook, Messenger, Instagram, Audience Network, ya, Thread, ya. Nah, biasanya kalau untuk produk yang menengah ke atas itu saya akan matiin Facebook, Messenger, Audience Network sama Thread ini saya matiin. Saya cuma iklan ke IG doang. Karena biasanya orang yang menengah ke atas itu akan lebih banyak di Instagram gitu. Sekarang orang kalau yang di Facebook itu biasanya antara orang daerah yang kampung atau orang komunitas. Itu bervariasi sekali sih memang gitu ya. Cuman memang biasanya yang serius itu dari Instagram mostly ya. Kalau mau tes dari Facebook juga boleh, silakan. Karena target kita kan menengah ke atas. Atas kan. Oh, tapi kalau aku kan memang misalnya selalu penjualan kan di marketplace. Berarti Facebook maksudnya. Facebook, Messenger, Audience Network itu. Audience Network jangan. Audience Network itu kita ngiklan ke video-video, ke aplikasi-aplikasi, ke website-website di luar Facebook. Gitu. Jadi ke banner-banner gitu loh. Jangan. Oh, jadi kayak kita mau kayak browsing tiba-tiba keluar. Ya, atau kita lagi main game ada iklan kita gitu. Nggak usah, ini makan duit nih. Banyak hal ya. Sedangkan orang kadang lagi ngapain di skip video. Nah, ini ya yang bawahnya itu allow limited spend to excluded placement ini dimatikan ya. Biar apa? Biar dia tuh bener-bener tampilnya di Instagram aja atau di Facebook aja gitu. Oke, siap. Oke? Udah? Kalau udah, itu dua pakai ketiga ya, boleh. Facebook, Messenger, Instagram. Boleh, nggak masalah. Ya. Nah, kalau udah, sebenarnya materi hari ini selesai sampai di sini. Gitu. Ya, jadi besok itu PR-nya adalah bikinin dulu konten iklannya. Oh, yang tadi ya. Gitu. Jadi yang pertama tadi itu. Ini ya. Ya, ini bikinin dulu konten iklannya. 1, 3. Berapa sih kontennya? Oke. Jadi PR-nya apa? Bikin konten apa? Iklan. Ya, jadi mungkin boleh pakai video. Paling apa? Pakai video boleh, atau pakai foto boleh, bebas. Ini bukan keyword ya? Bukan. Konten udah jadi. Dari bentuk video. Gitu. Tuh dulu. Tuh kirain keyword, jadi kata-kata yang mesti dibuat gitu. Jadi kontennya ini bikinin videonya. Ini bikinin videonya. Jadi sebetulnya kita pengen tes itu satu. Ada soundnya atau kata? Ada soundnya, ada kata-katanya bebas.
Yang penting jadi aja konten iklannya yang mau diiklanin tuh kayak gimana gitu udah jadi. Oh jadi ini skripnya. Jadi misalnya aku buat ini kan campaign-nya tuh expander. Siapa target Anda kan skrip itu kan ada 4 orang yang suka adventure, orang yang suka merek expander, keluarga yang ini, nah cari dulu tuh ininya apa gitu. Jadi expander itu siapa yang beli ya? Di gitu. satu video itu skripnya ini. Betul. Kalau kesulitan suruh ChatGPT. Nanya ChatGPT. Kayak kemarin ya. Ya, bentar saya kasih skripnya deh. Kira yang tadi kita buat ini itu tuh skrip yang keyword kayak yang di Google Ads kan ada kan yang kita keyword itu. Nih kayak gini nih contohnya. Nah ini apa namanya, tapi sesuaikan lagi sama produknya kamu ya. Nah ini biasanya saya skripnya kayak gini. Bentar. Tuh ini ya, ini sesuaikan ya ininya. Tuh saya butuh Anda copywriting untuk apa, mobil expander gitu. Ya contoh nih. Contoh ya, keunggulan saya adalah apa nih, ini masukin nih keunggulannya ya, gitu. Oke, keunggulannya tuh maksudnya gimana? Garansi bebas tabrak gitu gitu. Oke, ini bikin video ya. Gitu. Oke. Bu bisa bentuk kayak orang kayak jelasin di depan mobil. Boleh, nggak masalah. Gitu ya, atau voice over juga boleh gitu. Jadi video aja, video expander terus ada voice overnya gitu. Ini kan Gitu. Oke. Bebas, yang penting ada konten iklannya aja gitu. Aku biasanya memang ke showroom mau ngambil ambil foto mobil baru masuk. Sip. Oke, ya kalau udah PR-nya apa berarti bikin apa? Konten. Ya udah. Ini tinggal di connection ya? Itu di close aja nggak apa-apa, disilang aja. Itu dia otomatis save kok. Oh. Ini ada nih publish draft item. Itu ada apa aja pilihannya? Your change to pembeli.